Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Salam daripada Borneo ya, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kena sebut Sabah, kena sebut juga Malaysia. Sebab ada orang yang tidak belajar sejarah, dia bilang Sabah itu di mana? Sabah itu di Malaysia lah. Oke, jadi apa yang kita mau kongsi di sini adalah satu Avanza model lama 1.3 ya. 1.3 ni model ni boleh katakan model lama lah. Mungkin dekat mencecah 15 tahun sudah kereta ni. Apakah masalah ini kereta? Dan kenapa dia datang? Dan kenapa ekonnya jadi tidak sejuk? Ya, jadi ini agak menarik sedikit. Sebab dia akan bercampur sedikit edukasi. Bercampur sedikit tutorial sedikit. Bercampur sedikit tentang perlunya kita menjaga kebersihan kereta kita untuk mengekalkan tahap maksima pada ekon Anda. Jadi untuk kereta ini bukan menyindir, tetapi untuk kita muhasabah diri supaya kita jangan jadi, minta maaf lah, pengotor. Jadi kita jadi pengotor, jadi cooling coil pun cepat kotor, lama-lama dia makan bocor. Bila cooling coil bocor, ke tempat lain mungkin juga cooling coil belakang depan bocor, akhirnya duit kamu juga akan bocor. Jadi kita tidak mau begitu, sebab bila sudah jadi kebocoran yang sangat-sangat teruk, jadi dia akan menyebabkan mungkin kosnya yang lagi tinggi. Kalau dia tidak hitam, syukurlah. Tapi untuk kereta ini walaupun dia teruk-teruk begini pun dia tidak hitam. Sebab ekon dia dipengaruhi oleh faktor kebersihan satu hal, faktor suhu pun satu hal, dan juga kerjasama semua device-device tadi. Jadi hari ini kita ada 2 part. Kereta Avanza terpaksa di 2 part sebab terlalu panjang duration kalau kita gabung. Yang pertama sekali, apakah masalah kereta ini tidak sejuk? Dan bila kita tes, kereta Avanza model paling lama nih, model, aku ingat ini model memang lama lah, 15 tahun barangkali umurnya, nikah berapa nih. Bila kami cek dia sampai sini nih kereta, terkejut saya. Kenapa saya terkejut? Pertama sekali yang saya nampak, kameraman stay di situ. Yang pertama sekali dia sebelum buka dashboard lah, stay di sana. Ini yang saya nampak nih. Sebelum saya kasih tahu, ini. Coba kameramen tengok. Siapa boleh kasih fokus dia? Ini apa namanya? Ini namanya cabin filter. Cabin filter coba tengok. Bukan sudah filter ini kalau begini nih. Nggak aku tahu sudah apa namanya. Tanah sudah ini. Sudahlah tanah, ada daun-daun lagi. Tengok nih. Sudah koyak. Aku rasa semenjak zaman Firaun ini tidak pernah ganti ini. Memang lama betul sudah kereta ini, kesian. Betul-betul dia tidak bikin ekonnya, barangkali mungkin dia baru beli, tidak tahulah. Dia pun tidak tahu cabin filternya apa, binatang apa ini. Dia di bawah laci saja, dia duduk di bawah laci sebelah sini. Oke, itu yang pertama kita mau cerita. Kalau sudah nampak cabin filternya seperti ini, kau rasa-rasa cooling coilnya itu macam mana itu? Kau rasa-rasa dia punya housing cooling coil itu macam mana tuh? Jadi kalau kita nampak kondisi kereta setelah kita buka, dia ada kebocoran dalam. Kameramen boleh ke arah sana, ya. Kita nampak di sini apa yang terjadi nih kereta. Inilah yang terjadi nih kereta. Kita tengok keadaan dia, sarang laba-laba. Sarang laba-laba dengan tanah penuh di bawah, ya. Mungkin juga tidak sempat, mungkin ini orangnya kontraktor barangkali kan. Kita positif thinking salah. Tetapi macam mana pun kita punya kerja ya, itu tidak penting. Kita bilang orang tidak ada sebab untuk kita tidak jaga kebersihan. Pasal ekon, ketika sini dia duduk, nih cabin di sini duduk. Ketika habuk kereta ini dia akan naik, ditapis oleh cabin, lepas itu masuk ke cooling coil sini. Jom kita tengok komponen-komponen lain. Kalau sudah begini, habuk, bersarang laba-laba, ya, begini. Ini lagi kalau kau begini sudah begini nih, ya Allah, apa bahasa yang kamu untuk dia ini ya? Aku pun tidak tahu lah, bahasa Melayu juga lah, terlalu kotor lah, menjijikkan, begitu. Oke, itu satu. Ini baru cabin filter. Coba kita tengok cooling coil belakang dulu. Ini kita tengok cooling coil belakang, kita tengok keladak-keladak tanah besar nih, kotoran, kameramen ke sini. Kita tengok ini cooling coil belakang, ini nampak nih, kotor. Macam mana kamu dapat ekon yang sejuk kalau berkeladak begini? Nih, nampak nih? Nampak. Siapa tak nampak bila Piramli jauh jodohnya. Nih, tengok. Kotor. Ini yang di atas nih, ini di atas nih. Atas, dia duduk di atas di bumbum. Kalau yang di bumbum pun begini boleh kotor, kau rasa-rasa yang di kaki itu cooling coil depan macam mana lah itu? Lagi lah kotor. Nampak kotoran-kotoran nih. Macam mana dia mau sejuk?
Kalau dia kotor ini kita boleh cuci sebenarnya, kita boleh cuci. Tapi yang depan tuh kalau dia tidak bocor lah, ini kita belum tes, kita tengah tes. Kita akan tengok komponen lain sebelum kita tengok sini betul dia ada kebocoran. Oke, ini dia minta tolong ownernya tukar. Nih anaknya mungkin dia bilang tercucuk dia minta ganti blade dia. Nih pecah sudah, tidak balance sudah. Tapi motor boleh pakai balik. Itu yang kedua, cooling coil belakang kita tengok kotor. Kita tengok housing cooling coil belakang ni, nah nampak. Cooling coil housing di belakang nampak nih kotor. Kotor. Oke. Alright. Jadi kita akan ganti ini, kita akan cuci, ini kita ganti blade dia. Kita tengok yang part seterusnya. Part seterusnya ialah dia punya blower yang ketiga. Ini kita tengok, kameramen ke sini. Nampak blowernya kotor? Nih, kotor nih. Sepatutnya ini dia kena rajin-rajin lah, kasih bersih bah. Ini kan di bawah 3 nut sejak. Kita tengok kotor, ini kita akan cuci kasih bersih. Yang ini pula adalah housing udara luar. Ini aku pun tidak tahu macam mana mau cakap. Kau tengok habuk dia ni. Nih. Tengok dia punya habuk sini kameramen. Nih. Kalau kita mau udara luar, udara dalam, sini dia main ni kabel. Tengok. Nih. Kita tengok nih. Habis sudah hancur, kasihan di faktor usia sudah ni. Ini tilam-tilam dia ni lah. Ini yang habuk lah. Yang ini ya macam mana mau cakap Pokoknya tidak ada sudah lah. Hancur sudah tilam-tilam ni. Sebab dia sudah berumur 15 tahun ni, jadi span ni jadi hancur sudah. Ini kita mungkin try bertanya ownernya, kita tutup habis pun boleh, kita letak span double pun boleh, tidak ada masalah. Cuma kita mau cerita kotoran dia ni. Memang aku rasa ini kereta semenjak dibeli memang tak pernah servis lah ini. Dan kapetnya pun kau nampak sendirilah. Okey, kita tengok housing udara lalu, kita tengok housing cooling coil pula. Kameramen ke sini. Kita tengok. Tengok daun-daun. Aku rasa ini daun pun pandai berjalan sampai sini. Macam mana daun ini boleh ada sini? Daripada udara luar ni dia masuk di lubang, diisap oleh blower di sini. Ini kita tengok ada kertas lagi. Mana tahu ada nombor rekor? Tengok. Ini yang boleh kasih sumbat lubang drain ni. Kita pernah jumpa sumbat di sini ada duit sealing. Akhirnya penuh air kena device lain macam yang ada device di sebelah bawah ni macam SRS, penuh di kapet. Ini kalau sumbat tidak boleh. Dia bersambung pergi air kaki di bawah di sini. Ini kalau kena rajin-rajin cocok-cocok begini ada satu hose di sini. Tapi kau tengoklah kau tengok dia punya ni. Okey, dia punya kotoran. Kita mau bagi tahu di sini bahwa bagaimanakah status kereta ini. Statusnya kereta ini darurat lah. Dan kalau kotor mungkin kita boleh cuci. Macam ini kotor kita akan cuci. Okey. Mungkin yang lain mau tahu juga dia apa. Ini dia punya immobilizer, jaga hilang. Ini immobilizer kalau hilang, dia duduk di belakang cooling coil ni. Kau tak boleh start kereta kau. Jadi hati-hati. Ini resistor. Saya rasa resistor ni walaupun dia berkurap begini ni masih boleh dipakai. Okey, kita tengok di sini housing yang bagian lapisan atas. Ni nampak ni, memang tidak pernah dicuci ni barang. Ini kita akan cuci bersihkan. Dan resistor dia bagusnya model ini dia simpan di luar. Resistor dia ni. Ni kotoran dia punya, Allah ya Habibi ya Maulana. Ini dia punya kotoran ni. Ni kotoran dia. Kita akan cuci, kasih bersih, kasih jadi perawan balik. Lepas kita ganti cooling coil. Okey, kita tengok betulkah cooling coil yang kita tes sebelum kita buka dashboard. Betul-betul dia bocor ini barang. Jom kita tengok macam mana kotornya di dalam. Oke, sekarang kita jom kita ke tangki. Jangan tengok tangkinya, jangan tengok drumnya, tapi tengok hasil kerjanya. Kalau kau tengok drumnya ini kau tidak selera, ini berkarat-karat. Oke, kita tengok. Oke, kameramen dekat sebab kena bocornya terlalu halus. Ini cooling coil depan. Kameramen boleh rapat sini tengok. Nampak bocor dia? Ini nampak nih. Kasih zoom dia betul-betul nih. Halus. Sehalus rambut belas puluh kan ni. Tuh nampak nih. Nampak? Boleh nampak? Jelas? Saya tidak tahu kameramen nampak situ. Tuh. Halus. Setengah mati saya cari tadi, ingatkan tak bocor. Tapi tengok meter sini. Daripada 300, kameramen sini kasih lurus nih. Daripada 300 dia turun sedikit saja. Nampak? Kasih lurus tuh, baru boleh nampak. Kasih lurus tuh kamera nih kan. Nampak daripada 300 nih, 300 tadi sini kan. Sekarang dia turun. Kenapa dia turun? Dia punya bocor halus, mulus. Tidak nampak kalau segi mata kasar, nampak nih. Lebih halus dari rambut belah 7 tuh, nampak? Nampak kah? Kasih zoom dia, nih. Saya tunjuk nih. Rasa-rasanya kalau dia tidak bocor pun, rasa-rasanya kamu pakai balik kayak gini cooling coil. Coba kita angkat, Kita angkat, kita sudah tahu bocor di mana, kita tengok cooling coilnya macam mana kotornya. Macam mana mau sejuk ini macam mau? Macam mana ini macam mau? Ini macam mana mau sejuk? Kau tengok. Macam mana mau sejuk ini macam? Kotor. Ini kalau di tanah ini cacing kerawit penuh sudah ini. Cacing ini semua.
Penuh sudah kotoran-kotoran ini semua. Tengok. Jadi sekarang ini kasih rapat kita tengok nih. Fokus di sini, tengok. Kotor. Kita tengok. Macam mana lah dia kotor daun-daun ada. Kalau kau lah berekon kereta begini, kau rasa kamu bawa ekon lagi kah? Aku rasa kalau aku bayangkan ini aku jijik sudah nih. Ya, nak mau sudah aku naik itu kereta tuh. Kasih bersih dulu. Begitu. Jadi ini semuanya adalah faktor kebersihan. Seperti awal-awal video saya selalu menekankan pasal kebersihan. Oke, kita akan ke sana tengok. Apakah biasanya cooling coil baru tuh? Satu orang saya punya nih pomen, kita pergi sana tengok. Ya. Angkat pergi sana, kita tengok cooling coil baru original, itu jangan sampai sana dulu ya, ke sini. Oke, jom kita bawa pergi sana, kasih bersih dulu. Oke, ini part 1 hanya part mengenai pasti masalah, macam mana kita detect. Dan apakah edukasi yang kita boleh belajar, pengajaran sini ialah jaga kebersihan, flashing, bagus-bagus. Tapi ini bukan jaminan dia sejuk, soal kompresor kita tidak ada ganti. Kita ganti yang kotor, kita cuci, yang bocor kita ganti. Kompresor kita tidak tahu tekanan bagus ke tidak, Allahu alam. Sebab benda ini kita tidak boleh tes sebab masih ada kebocoran. Tunggu lepas flashing, kita tengok. Kalau kompresornya bagus, alhamdulillah. Syukurlah kita dapat selamatkan duit customer menukar kompresor. Sebab kita tidak dapat uji. Sebab cooling coil bocor. Oke, sekarang kita tengok sini. Ini cooling coil baru. Kameramen boleh fokus sini. Nampak perbezaan dia? Kameramen boleh kasih fokus? Siapa tak dapat beza, aku rasa pendek umurnya ini. Nampak bezanya tuh. Nampak perbezaan dia? Ketara ya. Ini baru, ini original ya. Kita pakai cool gear. Cool gear ini pun kita pakai Denso punya valve. Valve yang ini kita ganti juga. Ini kita ganti original baru. Jadi apa yang kita mau share di sini ialah pertama sekali ialah jaga kebersihan. Yang kedua, kalau boleh setiap 5 tahun sekali itu flashing ataupun 50.000 flashing, mana yang duluan. Yang ketiga, rajinlah ganti cabin filter. Ini cabin filter yang lama. Kita tengok yang lama, kita compare yang baru. Jadi kita tengok yang baru ni apa macam. Kalau kita malas mau servis pun janganlah malas servis dia punya ini. Dia punya apa nama? Cabin filter. Sebab cabin filter ni tak mahal mana pun. Ya. Kita nampak. Nampak dia punya beza. Okey? Perbezaan dia ketara lah. Sebab itu kita jaga kebersihan, selalu vacuum kereta. Jangan di luar siap kau cuci. Di dalam pun tak vacuum. Jadi tanah semua itu masuk ke sini. Inilah tanah-tanah dari tapak kaki yang disedut oleh blower tadi ni. Ini blower, dia sedut begini, dia hisap. Kaki kau di bawah sini kan? Dia sedut. Dia sedut, dia bawa pergi sini. Lepas tu datanglah ais tu, terbentuk kondensasi. Lepas tu inilah yang kamu sedut tu. Duluan tanah ini dapat, barulah mukamu yang dapat. Sebab kenapa? Kotor. Okey. Jadi, untuk part 1 ini, saya rasa itu saja perkongsian. Saya rasa mungkin kita akan hold dulu untuk kita tes leaking belakang punya. Jadi kita hold dulu, kita akan tes leaking untuk belakang adakah dia bocor. Kalau dia bocor, terpaksalah owner ganti. Ini cooling coil kita sudah standby pasang. Kameramen boleh nampak, ini cooling coil kita akan rendam. Ini kotor kita boleh cuci. Yang penting hati mesti mau bersih. Ya, hati kita kalau bersih semua boleh jadi. Kalau hati orangnya itu pengotor, nanti kotor balik juga yang baru nih. Jadi kena ada disiplin. Oke, valve ni mungkin kita akan tengok. Kalau valve ini kita mungkin akan gantilah. Kita tengok kalau ada kebocoran ke tidak. So kita akan ke sana, cuma kita mau pasang mungkin kita hold dulu ya. Hold dulu supaya duration tidak panjang betul lah. Oke, kita hold dulu. Oke, assalamualaikum kita sambung tadi lah. Saya tengok dulu mic saya, mana tahu mati. Oke, tidak juga. Jadi oke, ini cooling coil belakang. Kalau kita perhatikan dia tiada juga bocor. Jadi yang keladak-keladak kotor ini kita cuci sajalah. Ini valve mungkin kita ganti. Nanti kita ganti kalau dia sumbat nanti kita gantilah. Yang ini mungkin kita pakai balik. Walaupun dia ni tiada bocor juga, so kita tengok pump tadi 300. Saya tengok sana 300 merah, kasih lurus, kasih fokus dalam. Okey. 300 adalah lebihkan 10 minit. So, kita mau cuci lagi ni barang, ambil masa. So, inilah keadaannya, ini kita akan cuci, kita kasih bersih gunakan chemical. Ini keladak-keladak dia. Kita akan cuci kasih bersih. Belakang ini jarang memang leaking. So dia berada di atas. Tapi di atas pun kalau begini memang boleh tahan juga lah kotornya nih barang. Kita buka dia. Gitu, oke. Jadi itu saja. Jadi kereta ini kita boleh menganggap bahawa cooling coil saja yang bocor. Dan nasihat saya seperti mana awal-awal video, jagalah kebersihan, flashing lah setiap 5 tahun ataupun 50.000 sekali. Dan sebelum flashing pastikan tukar dryer. Sebab dryer ini sangat penting, dia menapis benda asing. Jadi kalau datang untuk mesin pergi tolak lagi,
tak masuklah balik tu benda asing dalam tu, tembus lagi pi sebelah. Jadi itulah kaedah kita di sini dalam memastikan puncanya apa dulu, kebocorannya. Tapi ada juga benda yang kita ganti walaupun nak bocor kalau dia sebenarnya sirip-sirip sudah reput. Oke, jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini insyaallah. Semoga video ini memberi manfaat. Sekiranya video ini bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share. Mungkin juga Anda pengguna Avanza boleh komen-komen. Mungkin juga Anda pengguna Mybi pun boleh. Injinnya sama saja. Cuma Mybi pusing depan, Avanza pusing belakang. Maksudnya satu menolak, Mybi menarik. Dia pusing roda depan. Jadi injinnya sama, lebih kurang kompresinya tak samalah. Mybi punya dia guna rotary, untuk Avanza biasanya guna piston. Jadi yang kita bahas ini tidak mau bahas yang itu, kita cuma bahas kenapa ni orang datang, berlaku kebocoran, yaitu kebocoran di cooling coil depan. Selepas kita cuci dan kita bersihkan untuk part 2, kita akan tengok hasilnya dan kita akan kongsi di part 2 seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan hasilnya maksimal sejuk dia. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.